Selamat bertemu kembali melalui saluran ini. Harapan saya kiranya saudara semua diberkati dalam kehidupan keluargamu dengan kekuatan, kesehatan dan damai sejahtera selalu dari Tuhan pemilik kehidupan ini. Kali ini saya hadir dengan mana untuk pertumbuhan iman dengan bacaan yang diambil dari Filipi 4:6-7, yang berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Judul renungan saat ini adalah ketakutan dan kecemasan di tengah goncangan dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini, kita akan membahas topik yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu ketakutan dan kecemasan. Di tengah situasi dunia yang semakin tidak menentu, banyak di antara kita yang merasa cemas dan takut. Kita khawatir tentang masa depan, kesehatan, pekerjaan, dan banyak hal lainnya. Namun, sebagai umat Kristen, kita memiliki sumber kekuatan yang tidak terbatas dalam menghadapi ketakutan dan kecemasan kita, yaitu iman dan penyerahan diri kepada Tuhan. Ketakutan dan kecemasan dalam Alkitab. Alkitab banyak berbicara tentang ketakutan dan kecemasan. Dalam Mazmur 56:4, Daud berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepada MU." Ayat ini mengingatkan kita bahwa ketika kita merasa takut, kita dapat beralih kepada Tuhan dan menemukan penghiburan dalam iman kita kepadanya. Yesus sendiri juga mengajarkan kita untuk tidak khawatir. Dalam Matius 6:25-34, Yesus berkata, "Janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Yesus mengajak kita untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dan fokus pada mencari kerajaan Allah. Iman sebagai penangkal ketakutan. Salah satu cara utama untuk mengatasi ketakutan dan kecemasan adalah dengan memperkuat iman kita. Dalam 2 Timotius 1:7, Rasul Paulus menulis, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban." Iman kita kepada Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dan ketakutan yang datang. Sebagai orang percaya, kita memiliki janji bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dalam Yesaya 41:10, Tuhan berfirman, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri dalam menghadapi ketakutan kita. Penyerahan diri kepada Tuhan. Selain memperkuat iman, kita juga diajak untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5:7, dikatakan, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu." Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita menunjukkan kepercayaan kita bahwa Dia mampu dan mau membantu kita. Penyerahan diri kepada Tuhan bukan berarti kita pasif. Sebaliknya, kita aktif dalam doa dan memohon bimbingannya. Dalam Filipi 4:6-7, Rasul Paulus menasihati, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Menghadapi dunia yang tidak menentu. Kita hidup dalam dunia yang penuh ketidakpastian. Namun, sebagai umat Kristen, kita memiliki pengharapan yang kokoh di dalam Tuhan. Dalam Yohanes pukul 16:33, Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita menghadapi berbagai kesulitan, kita dapat memiliki damai sejahtera karena Yesus telah mengalahkan dunia. Saudara-saudaraku sekalian yang mencintai dan dicintai Tuhan. Perjalanan hidup ini, kadang-kadang kita diuji oleh badai dan tantangan yang tidak terduga. Namun, seperti yang dikatakan oleh Helen Keller, karakter tidak bisa diukur pada saat kenyamanan dan keberhasilan, tetapi pada saat kesulitan dan keputusasaan. Mari kita mengingat kata-kata bijak ini saat kita berjuang melalui masa-masa sulit.
Biarkan ketekunan kita menjadi sumber inspirasi bagi orang lain dan bukti nyata bahwa kekuatan sejati tidak hanya ditemukan dalam kemudahan, tetapi juga dalam ketahanan di tengah kesulitan. Mari kita bersama-sama membangun kekuatan dan ketahanan dalam iman kita kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan oleh Albert Schweitzer, bahwa hanya dengan mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, kita dapat mencapai kebenaran dan menemukan kebahagiaan sejati. Marilah kita menyerahkan segala ketakutan dan kecemasan kita kepada Tuhan, karena hanya dalamnya kita akan menemukan ketenangan sejati. Mari kita bersama-sama berdiri kuat dalam iman dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menghadapi dunia yang tidak menentu dengan tenang dan penuh pengharapan. Marilah kita mengambil langkah konkret untuk menghadapi ketakutan dan kecemasan kita dengan iman dan penyerahan diri kepada Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk 1. Memperkuat iman, luangkan waktu setiap hari untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah janji-janji Tuhan menguatkan hati kita dan memberi kita keberanian. 2. Berdoa dengan tekun, jadikan doa sebagai bagian tak terpisahkan dari hidup kita. Serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa, dengan keyakinan bahwa Dia mendengar dan peduli. 3. Membangun komunitas, jadilah bagian dari komunitas gereja yang saling mendukung. Kita dapat saling menguatkan dan mengingatkan satu sama lain tentang kasih dan janji-janji Tuhan. 4. Melakukan kebaikan, dalam menghadapi ketakutan dan kecemasan, mari kita juga mengalihkan perhatian kita kepada orang lain yang membutuhkan. Dengan membantu sesama, kita dapat menemukan sukacita dan damai sejahtera. 5. Mengandalkan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan memberikan kita kekuatan. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, tetapi biarlah iman kita kepada Tuhan yang menjadi penuntun. Mari kita bersama-sama berdiri kuat dalam iman dan penyerahan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dapat menghadapi dunia yang tidak menentu dengan tenang dan penuh pengharapan. Di akhir khotbah ini marilah kita mendengarkan sebuah cerita inspiratif yang memotivasi kita dalam menjalani hidup kita masing-masing. Judul cerita, Pohon yang Tumbuh di Gurun. Di tengah gurun yang panas dan tandus, ada sebuah pohon kecil yang tumbuh dengan megahnya. Di sekitarnya, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain, hanya pasir yang panas dan angin yang kering. Namun, pohon itu tetap kokoh berdiri, dengan dedaunan hijau yang menawarkan naungan kepada siapapun yang lelah melintas. Banyak orang yang heran melihat pohon itu tumbuh di tempat yang keras dan tidak bersahabat itu. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin pohon itu bisa bertahan hidup di gurun yang keras dan tandus seperti itu. Suatu hari, seorang pelancong yang melewati gurun itu bertemu dengan pohon itu. Dia tercengang melihat keindahan pohon itu dan bertanya kepadanya, bagaimana kamu bisa tumbuh di tempat yang keras dan gersang ini? Pohon itu tersenyum dan menjawab dengan lembut, saya belajar untuk menemukan kekuatan dalam kesulitan. Setiap hari, saya menyesuaikan akarnya dengan kekurangan air dan mencari sumber-sumber air di dalam tanah yang tandus ini. Saya belajar untuk bertahan dan tumbuh di tengah kondisi yang sulit. Pelancong itu tersentuh dengan kata-kata pohon itu. Dia menyadari bahwa dalam kehidupan, kita juga sering dihadapkan pada tantangan dan kesulitan yang sulit. Namun, seperti pohon itu, kita juga bisa belajar untuk menemukan kekuatan di dalam diri kita dan bertahan meskipun di tengah badai kehidupan. Dari hari itu, pelancong itu membawa cerita tentang pohon yang tumbuh di gurun, kemanapun dia pergi. Cerita itu menjadi inspirasi bagi banyak orang yang merasa putus asa dan lelah dalam menghadapi hidup. Mereka belajar untuk tetap bertahan dan tumbuh, meskipun di tengah kondisi yang sulit, karena mereka tahu bahwa di setiap kesulitan, ada kesempatan untuk berkembang dan menjadi lebih kuat. Semoga cerita ini dapat menginspirasi kita semua untuk tetap bertahan dan tumbuh, meskipun di tengah badai kehidupan. Kiranya saudara diberkati dengan khotbah ini. Selamat bekerja bersama keluarga yang diberkati Tuhan. Selamat menjalani hidupmu dengan penuh pengharapan akan Tuhan di tengah badai kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.